Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini yaitu mengenai integral tentu. Sebelum memasuki materi, coba kalian perhatikan gambar permukaan daun berikut. Setelah kalian amati, bagaimana cara mencari luas permukaan daun? Dari sekian banyak pertanyaan, mungkin diantaranya adalah bagaimana cara menghitung luas daun? Konsep luas apa yang bisa diterapkan untuk menghitung luas bidang secara umum? Bagaimana cara memperkirakan secara akurat ukuran luas daerah yang memiliki bentuk tak beraturan? Salah satu contohnya adalah permukaan daun. Langkah pertama, kita anggap daun simetris dengan tulang daunnya sebagai sumbu simetrisnya. Contohnya pada gambar berikut. Di sini ada sebuah daun, dibagi menjadi dua, dengan garis hitam ini adalah sebagai tulang daun atau sebagai sumbu simetrisnya. Sehingga ketika daun dibagi menjadi dua, akan mempunyai luasan yang sama besar. Nah, langkah selanjutnya, setelah daun tersebut dibagi menjadi dua, di sini garis hitam sebagai sumbu simetrisnya. Setelah itu saya gambar beberapa persegi panjang dengan panjang yang sama dan memiliki lebar yang hampir menyentuh bagian terluar dari daun. Di sini saya menggambar ada 9 persegi panjang. Kalau kalian ingin menggambar menjadi 12, 13, boleh. Dengan demikian, luas tengah daun bisa dihitung dengan menghitung jumlah luas persegi panjang. Misalnya luasnya adalah A, maka A sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 sampai A9. Sehingga didapatkan notasi sigma, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai 9 AI. Kenapa di sini 9? Karena saya tadi menggambar persegi panjangnya ada 9. Kalau kalian menggambarkan persegi panjangnya ada 15, maka di sini angka 9-nya kalian gantikan dengan 15. Setelah itu, gambar tadi saya gambar lagi pada koordinat kartesius. Dengan panjangnya adalah delta x1 sampai delta x9. Dan lebarnya adalah fx. Di sini kalau untuk persegi panjang yang pertama otomatis fx1, untuk persegi panjang yang kedua adalah fx2 dan seterusnya sampai fx9. Berdasarkan data pada gambar tersebut, maka luasannya adalah A1 sama dengan fx1 dikalikan delta x1, A2 sama dengan fx2 dikalikan delta x2, A3 sama dengan fx3 dikalikan delta x3, sampai dengan A9 sama dengan delta A9 sama dengan fx9 dikalikan delta x9. Dengan menggunakan konsep sigma, luas persegi panjang didapatkan sigma I sama dengan 1 sampai 9 fxi dikalikan delta xi. Dari penjelasan sebelumnya, maka luas total sama dengan limit n mendekati tak hingga Sn sama dengan limit n mendekati tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai n fxi dikalikan delta xi, dengan delta x sama dengan b min a per n.
Nilai Sn inilah yang disebut dengan jumlah Riemann. Limit Sn untuk n mendekati tak hingga, jika hasilnya ada, disebut dengan integral tentu dengan fungsi f dan batasannya adalah a, b, dan dapat ditulis integral a sampai b fx dx. Dengan bilangan a dan b disebut limit integral atau batasan integral, a sebagai batas bawah dan b sebagai batas atas. Simbol x disebut dengan variabel integral dan fx adalah integran atau yang diintegralkan. Jadi dalam istilah konsep limit diperoleh limit n mendekati tak hingga Sn sama dengan limit n mendekati tak hingga sigma i sama dengan 1 sampai n fxi dikalikan delta xi sama dengan integral a sampai b fx dx. Nah, di sini saya menuliskan bentuk integral fungsi aljabar dalam integral tak tentu. Ketika integral tak tentu, di sini tidak ada batasannya. Sehingga bentuk umumnya adalah integral a dikalikan x pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 dikalikan x pangkat n plus 1 plus c, di mana n tidak boleh sama dengan min 1. A di sini adalah koefisien dari variabel, x sebagai variabelnya, dan n sebagai pangkat dari variabel. Kenapa di sini ada plus c? Karena di sini adalah integral tak tentu atau tidak ada batasannya, sehingga di sini harus plus c. Integral itu sendiri hanya mengenal dua operasi, operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Ketika kalian menjumpai ada operasi pembagian ataupun perkalian, kalian harus mengubahnya ke dalam bentuk penjumlahan maupun pengurangan. Selanjutnya yaitu mengenai integral tentu. Jika y sama dengan fx adalah fungsi kontinu pada selang x lebih dari sama dengan a, kurang dari sama dengan b, dan f besar x adalah sebarang antiturunan dari fx pada integral tersebut. Jadi, integral itu adalah antiturunan atau kebalikan dari turunan. Maka berlaku integral a sampai b fx dx dalam kurung f besar x atau fx-nya sudah diintegralkan dengan batasan a sampai b sama dengan fb dikurangi fa. Di sini ada batasan a dan b. Setelah kalian integralkan b ini, silahkan kalian substitusikan pada f besar x dikurangi dengan a disubstitusikan kepada f besar x. Contoh, tentukan nilai dari integral min 1 sampai 2 x kuadrat dx. Di sini koefisien dari variabelnya adalah 1, variabelnya sendiri adalah x, pangkat dari variabel atau n-nya adalah 2, dengan batasan min 1 sampai 2. Min 1 sebagai batasan bawah atau A, dan 2 adalah sebagai batasan atas atau B. Nah, sehingga integral min 1 sampai 2 x kuadrat dx sama
sama dengan 1 per 2 ditambah 1. 2 di sini dari pangkat X. X pangkat 2 plus 1 dengan batasan min 1 sampai 2. Sehingga diperoleh 1 per 3 X pangkat 3 batasan min 1 sampai 2. Selanjutnya, silakan kalian substitusikan batasan 2 dan min 1 ini pada variabel X. 1 per 3, X-nya diubah menjadi 2, pangkat 3, dikurangi 1 per 3, X-nya digantikan dengan min 1, pangkat 3. Di sini dari mensubstitusikannya dari batasan paling tinggi atau batasan atas dikurangi dengan hasil substitusi batasan bawah. Sehingga diperoleh 8 per 3 ditambah 1 per 3. Hasilnya adalah 3. Contoh yang kedua, di sini ada integral 0 sampai 1 dengan fungsi fx-nya adalah 2x min 1 dikalikan x plus 3 dx. Yang perlu kalian ingat, integral tidak mengenal operasi perkalian maupun pembagian. Jadi bagaimana caranya ini berubah menjadi penjumlahan maupun pengurangan. Dengan cara apa? Silakan kalian jabarkan. Di sini kalian kalikan 2x dikalikan x, 2x dikalikan 3, min 1 dikalikan x, min 1 dikalikan 3. Sehingga diperoleh integral batasan 0 sampai 1 2x kuadrat plus 5x min 3 dx. Setelah itu silakan kalian integralkan satu-satu. Di sini ada 3 suku. Suku yang pertama adalah 2x kuadrat, suku yang kedua adalah 5x, dan suku yang ketiga adalah min 3. Yang pertama dulu, 2x kuadrat. Koefisien dari variabel adalah 2. Pangkat dari variabel adalah 2. Bentuk umum kalian, integral ax pangkat n itu adalah a per n plus 1 x pangkat n plus 1. Sehingga di sini menjadi 2 sebagai a-nya per 2 di sini itu adalah pangkatnya 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1. Sekarang suku yang kedua, di sini adalah ada 5x. 5 sebagai koefisiennya, x variabelnya, pangkat dari variabel adalah 1. Sehingga integralnya adalah 5 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1. Di sini yang selanjutnya adalah min 3. Min 3 di sini koefisiennya adalah min 3, variabelnya tetap x, tapi pangkatnya adalah pangkat 0. Sehingga integralnya adalah 3 per 0 ditambah 1 x pangkat 0 ditambah 1 dengan batasan 0 sampai 1 sesuai pada soal tadi. Integral 0 sampai 1 sehingga batasannya di sini juga 0 sampai 1. Selanjutnya diperoleh 2 per 3x pangkat 3 ditambah 5 per 2x pangkat 2 min 3x. Langkah selanjutnya, silakan kalian substitusikan batasan atas. Di sini batas atasnya adalah 1 untuk menggantikan nilai x. Dikurangi dengan mensubstitusikan batasan bawah yaitu 0 pada x. Sehingga diperoleh 2 per 3 dikalikan 1 pangkat 3, x-nya diganti dengan 1, ditambah 5 per 2, 1 pangkat 2, dikurangi 3 kalikan 1, dikurangi yang
batasan bawah tadi, 2/3 dikalikan 0 pangkat 3 ditambah 5/2 dikalikan 0 pangkat 2 dikurangi 3 kali 0. Sehingga diperoleh 2/3 ditambah 5/2 dikurangi 3 dikurangi 0. Hasilnya adalah 1/6. Sekian pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan hubungi saya di masing-masing perwakilan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.